Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu sholat subuh bagi sebagian besar orang memang sedang enak-enaknya tidur. Padahal banyak keutamaan sholat subuh dikarenakan dilakukan saat menjelang terbit fajar. Sholat subuh merupakan ibadah sholat fardu yang jumlah rakaatnya paling sedikit di antara sholat fardu lainnya. Meski begitu, banyak umat muslim yang lalai untuk menunaikan ibadah sholat subuh dan memilih untuk melanjutkan tidurnya ketimbang untuk bangun dan melaksanakan sholat. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengkhususkan sholat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal. Sholat subuh bahkan memiliki sifat-sifat yang tidak pernah ada pada sholat-sholat lainnya. Saking istimewanya, Nabi Muhammad SAW bahkan sampai mendoakan umatnya yang mengerjakan sholat subuh. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Sholat subuh juga turut disaksikan oleh para malaikat, sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk." Hadis riwayat Bukhari. Saat melaksanakan sholat subuh, ada sejumlah surat dalam Al-Quran yang dianjurkan untuk dibaca oleh umat muslim. Yang menjadi pertanyaan, apakah boleh membaca surat Al-Ikhlas atau surat pendek lainnya pada sholat subuh? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, penting untuk diketahui bahwa saat melaksanakan sholat subuh, bacaan surat-surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, atau surat-surat pendek lainnya tidak dianjurkan dibaca baik pada rakaat pertama maupun rakaat kedua sholat subuh. Bukan berarti membaca surat-surat pendek saat sholat subuh itu tidak diperbolehkan atau menjadi tidak sah. Tentu saja sholatnya tetap sah. Hanya saja akan lebih afdol membaca surat-surat yang lebih panjang saat melaksanakan sholat subuh. Hal ini tertuang juga dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berikut ini. Orang itu memanjangkan 2 rakaat pertama sholat zuhur dan meringankan 2 rakaat terakhir, meringankan bacaan pada sholat asar, dan pada sholat maghrib membaca Qisarul Mufassal atau surah-surah pendek. Pada sholat isya membaca Wasatul Mufassal, surat yang panjangnya pertengahan. Dan pada sholat subuh membaca Tiwalul Mufassal, surat-surat yang panjang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Adapun mengenai bacaan surat yang sering dibaca Rasulullah pada sholat subuh, dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim. Rasulullah SAW
saat sholat subuh di rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah ayat 136 dan surat Ali Imran ayat 64 di rakaat kedua. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, Jabir bin Samurah mengatakan, Rasulullah sering membaca surat Al-Waqiah, At-Tur, Qaf, At-Takwir saat sholat subuh. Nabi Muhammad SAW juga dikatakan sering membaca surat Ar-Rum, Yasin, dan As-Saffat setelah bacaan surat Al-Fatihah di waktu sholat subuh. Itulah keistimewaan sholat subuh dan alasan tidak dianjurkan membaca surat-surat pendek ketika sholat subuh. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan sholat subuh. Bukankah menunaikan ibadah sholat subuh ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan seisinya? Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.